Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Damai. Kembali lagi bersama saya Gina sebagai host dari tim Halakoh Damai. Di sini saya akan memandu acara dalam acara Halakoh Damai ke-79, webinar moderasi beragama ke-15 dengan tema Pendidikan Perdamaian, Filosofi Pendidikan Perdamaian dalam Konteks Aktivisme Sosial. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh moderator kita, ada Teh Anissa Eka Putri atau Teh Ninis, sering disapa Teh Ninis. Halo Teh Ninis. Di sini juga sudah ada narasumber kita, yaitu Kang Lutfi Audia Pribadi MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia. Halo Kang Lutfi, selamat sore. Di sini juga sudah ada narasumber. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan acara ini ke Teh Nini sebagai moderator untuk memperkenalkan narasumber kita. Silakan Teh Nini. Baik, halo, selamat sore, sahabat damai dimanapun berada. Pada sore hari ini kita akan berbincang kembali di webinar moderasi beragama terkait pendidikan perdamaian, filosofi perdamaian, pendidikan perdamaian dalam konteks aktivisme sosial bersama Kang Lutfi Audia Pribadi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, coba kita lihat dulu apakah sudah siap Kang Lutfi? Aman, siap. Oke, Kang Lutfi. Oh ada ya, Kang Lutfi ini kan dari UPI ya, jurusan apa dan aktivitasnya di UPI sebagai apa? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sangat senang sekali saya bisa bertemu dengan dua wanita yang biasanya menemani saya di Instagram ya, live Instagram. Dan alhamdulillah juga bisa bertemu kembali setelah libur Ramadan. Dan apa ya, selanjutnya saya mungkin lebih tepatnya alumni di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan administrasi pendidikan, di mana lekat sekali dengan pengelolaan pendidikan, dengan manajemen pendidikan, gitu Teh Ninis dan Teh Gina. Dan hari ini juga kegiatannya ya selain di Halakoh Damai, juga saya visiting asisten dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu. Gitu Teh Ninis dan Teh Gina. Wow, mantap ya. Berarti memang ahli di bidang pendidikan. Jadi nggak ahli sih sebenarnya, Wah. Cuman Oke, nah di sore hari ini kita akan membahas terkait filosofi pendidikan. Nah, nanti juga akan membahas sedikit, bukan sedikit mungkin banyak terkait pendidikan perdamaian. Jadi, Kang Lutfi sudah siap memaparkan materinya? Insya Allah. Sudah siap, Insya Allah. saya akan share script. Oke. Layar sudah terlihat? Nah, Oke, silakan Kang Lutfi memaparkan. Sekali lagi saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini teman-teman bisa menyimak dan juga sharing bareng. Nanti mungkin ini di-upload di YouTube ya. Nanti bisa share juga pendapatnya dan kritikannya, masukannya, tambahannya, bebas lah. Nanti saya tidak menjudge bahwa saya tuh udah bisa atau mungkin udah paham, akan tetapi hari ini kita dan saya khususnya ya ingin men-share sebenarnya ada apa sih sebenarnya dalam filosofi pendidikan, dan di bawahnya ada tulisan merah kayak tanda tangan itu loh, pendidikan perdamaian. Nah, sebelumnya kalau ngomongin pendidikan Teh Anissa, Teh Gina,
tidak akan pernah ada habisnya. Karena pendidikan itu mulai kita lahir sampai kita terlahir kembali, gitu, kita akan mengenal kata pendidikan. Nah, ya, kalau kita ngomongin filosofi, filosofi ini kan erat kaitannya dengan makna, gitu ya, dengan arti, gitu, filsuf lah, orang-orang yang sangat mencintai pada akhirnya. Sedangkan kalau kita ngomongin sangat mencintai, berarti sangat mendalami. Yang pertama juga sangat mementingkan, gitu, sehingga filosofi dalam arti ilmu kasih, ilmu cinta, ilmu tentang bagaimana sih, kalau di pendidikan erat kaitannya bagaimana mengakar, ya, mengakar, bagaimana mencapai makna sesuatu itu sampai ke akar-akarnya atau sampai jelas sejelas-jelasnya. Nah, jika disandingkan dengan pendidikan, jadi filosofi pendidikan. Bagaimana sih filsafat pendidikan atau filosof pendidikan? Nah, kalau ngomongin juga pendidikan, kembali lagi kepada apa ya? Kita kenal eh, seperti ini apa kata pedagogi. Oh iya. Ya, pendidikan itu tidak akan pernah lepas dari kata itu. Pedagogos ya. Kalau bahasa Yunani atau bahasa Latinnya itu pedagogos, di mana pedagogik ini kalau nggak salah memiliki arti pengantaran atau dulu katanya asbabun nuzulnya Teh Anissa. Jadi dulu ada wanita-wanita zaman dulu tuh sering mengantarkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga kayak lembaga les lah gitu ya, atau lembaga-lembaga pendidikan. Nah, tapi akhirnya benang merah yang kita bisa ambil bahwa pendidikan ini ada kata pengantaran. Artinya mengantarkan diri seseorang mencapai jati dirinya sendiri. Sehingga tertuanglah filosofi pendidikan Indonesia itu mengantarkan ya, sumber daya manusia Indonesia yang berakhlakul karimah, ya, berakhlakul karimah, bertakwa kepada Tuhan. Itu sebenarnya ketika kita ngomongin ke filosofi di Indonesia itu seperti itu. Jadi goals atau tujuan pendidikan atau filosofi pendidikan Indonesia adalah menciptakan manusia yang berakhlakul karimah. Artinya ada akhlak yang lebih penting di sana. Ada attitude. Sehingga ketika ngomongin filosofi pendidikan di Indonesia itu seperti itu. Filosofi pendidikan kita akan mengenal kata tuturi handayani. Ya, itu menjadi filosofi gede tuh. Jadi grand design yang gede dari dulu sampai sekarang belum ada yang berani merubah. Karena itulah bagaimana sih sebenarnya guru mendorong, membekali, bahkan membantu untuk menciptakan manusia-manusia yang berkarakter atau yang lebih spesifik itu seperti ini. Manusia dapat mengembangkan jati dirinya sendiri. Karena setiap manusia dipercaya mempunyai karakternya masing-masing. Karakter itu adalah sesuatu yang membedakan antara kita dengan kita yang lain. Membedakan antara kamu dan kamu yang lain. Nah, itu yang disebut konsepnya fitrah. Jadi konsep fitrah itu dalam pendidikan Indonesia sangat diterapkan. Karena meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki kekhasan. Itulah. Bagaimana sih pendidikan Indonesia membangun itu? Next. Oke, next kita. Nah, kalau kita ngomongin slide kedua, yaitu pendidikan di Indonesia kan pendidikan di Indonesia tuh ada yang namanya pendidikan informal, ada juga non formal dan juga formal. Dan pastilah Teh Gina sama Teh Ninis juga udah sering lah dengar tentang informal tuh apa, non formal tuh apa, formal tuh apa. Nah di sini saya sedikit menyajikan, takutnya emang nggak tertuliskan gitu ya, tidak tertuliskan atau sedikit mengingatkan teman-teman juga bahwa eh, pendidikan informal ini lebih kepada basic dalam keluarga. Ada yang ngomongin bahwa pendidikan pertama bagi anak-anak itu adalah keluarga. Jadi hari ini pentingnya pendidikan keluarga itu sama seperti pentingnya kita membawa handphone teman-teman. Jadi Teh Gina pernah gak merasa resah kalau ya Teh Ninis pernah gak merasa resah kalau seandainya handphonenya ketinggalan? Iya. Ya sedangkan kalau Teh Ninis makannya ketinggalan justru nggak khawatir padahal itu merusak lambung. Gitu. Gadget banget ya. Gadget banget. Jadi nggak mungkin bukan tenis. Saya juga gitu. Jadi saya juga kadang selalu resah ketika saya tertinggal hal-hal yang menurut saya penting.
saya akan lebih resah ketinggalan handphone daripada Al-Quran. Wah, sebenarnya. Tapi emang kenyataannya seperti itu ya. Walaupun Al-Quran juga ada di handphone sekarang ya. Jadi sekaligus gitu. Nah, tapi garis merahnya, benang merahnya, bahwa informal ini adalah pendidikan pertama, terutama kaum ibu. Kan tadi pedagogi itu juga asbabun nuzulnya dari seorang wanita, seorang perempuan yang mengantarkan anaknya kepada lembaga-lembaga les lah kayak gitu. Nah, pendidikan di Indonesia ini juga mengenal dalam informal ya. Kita akan belajar mengenai agama, budi pekerti gitu ya. Ini kecil di budi pekerti, etika, sopan santun. Nah, biasanya kita diajarkan di rumah, diajarkan di rumah biasanya gitu. Tapi kadang ketika kita masuk ke ranah formal, itu ya mau tidak mau itu harus selaras. Kalau kita tidak selaras, maka akan ada gap, akan ada apa ya? Akan ada ketidakseimbangan. Contoh, dalam pendidikan formal kita mengenal tata tertib. Makna dari tata tertib itu adalah aturan yang harus kita jalani atau kita taati. Contohnya disiplin, ya, jangan melanggar aturan. Nah, sedangkan tidak sedikit, mungkin tidak sedikit ya, saya tidak memfitnah, fitnah ya, memfitnah. Kadang di informal, di keluarga sendiri justru tidak menerapkan itu kebanyakan. Contoh, saya dulu karena saya suka naik motor kemana-mana, jadi suatu hari saya ingin ke warung makan. Diboncenglah saya sama paman saya. Paman saya tidak pakai helm. Kata paman saya, ya gak apa-apa lah, dapil lagi kan itu, gitu. Cuman ke sana. Padahal mau jaraknya jauh sama dekat, aspal mah kelas. Gitu kan. Keselamatan ya. Ya, itu kan ada alasan. Oh, gak apa-apa lah gitu. Terus antrian. Dalam konsep kantin di sekolah, tetap kalau ada emang rame, kalau mau ngantri makanan tetap ngantri kan. Tapi kadang ketika contohnya papa atau ibu rusuh gitu ya, terus ada space untuk antrian di yang lain, di tempat yang lain, langsung masuk lah bayar itu mah itu lah gitu kan. Selalu ada alasan untuk tidak mentaati aturan. Sebelum lanjut ya, ini potong dulu karena menarik gitu ya. Menarik baca. Ya, menarik. Terkait tadi kan udah pedagogi gitu ya. Kalau saya ada namanya istilahnya pedagogi beracun, toxic gitu ya. Pedagogi itu yang tadi juga kalau Lutfi relate ya, misalkan bawa motor tapi itu pakai helm, tapi nggak pakai helm. Ini berarti ada satu titik yang akhirnya nggak selaras sama bertanggung jawab. Nah makanya yang tadi kan berarti pendidikan informal ini juga penting gitu kan, karena kan selaras ya dengan tapi mungkin sambil berlanjut sebetulnya gimana sih gitu biar orang tua juga di rumah gitu ya mampu menyelaraskan diri dengan pendidikan yang ada di formal gitu atau non formal gitu supaya apa yang dipelajari di sekolah itu juga apa ya orang tua paham yang tujuan gitu ya si anak ini. Ya kan tadi juga saya bilang nih Teh bahwa sebenarnya pendidikan hari ini gitu kita dituntut untuk menselaraskan antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Kayak tadi kita diajarkan disiplin justru cuma di sekolah saja, kadang di rumah juga tidak. Tapi ada juga yang di rumahnya sangat sangat mentaati aturan. Tapi karena di sekolahnya ya biasa-biasa aja. Nah, bagaimana sih sebenarnya pertanyaannya gitu kan? Bagaimana sebenarnya supaya selaras gitu ya? Orang tua itu gimana? Orang tua nah, kita pendidikan anak-anak tapi orang tua tuh nggak aware begitu ya. Betul. Jadi yang paling penting menurut Prof. Fakri Ghaffar di UPI itu yang paling penting pendidikan dalam aspek kekeluargaan itu adalah justru orang tuanya tuh hari ini. Okay. Jadi sering permasalahannya, contohnya ketika kemarin pas pandemi, pendidikan orang tua itu akan lebih sangat dibutuhkan. Contoh banyak, saya sempat riset, kayaknya ini masih sedikit contoh ya mengulas sebelum ke sana. Saya sedikit riset karena riset tesis saya juga di sana, pendidikannya di desa, gitu, tesis saya di desa. Jadi jangankan orang tua untuk membantu meng-highlight, membantu anaknya mengerjakan pelajaran,
justru orang tuanya juga harus diajarin. Jadi double gitu. Konsep apa ya? Konsep pendidikan di kita gitu. Tapi bukan bukan berarti apa ya? Bukan berarti menyelaraskan. Akan tetapi ini karena mungkin tuntutan zaman aja. Tuntutan zaman aja yang tiba-tiba berubah. Orang-orang kaget tiba-tiba berubah. Kayak saya aja, contohnya tiba-tiba pacar saya berubah. Kaget tuh, tiba-tiba jadi Power Ranger pink. Berubah, tiba-tiba jadi Power Ranger pink. Tapi akhirnya saya lihat, menurut tesis saya dulu gitu ya, saya lihat bahwa dari konsep merdeka belajar, tapi juga kita harus paham merdesa belajar. Teman-teman boleh search merdesa itu artinya apa? Artinya merdesa itu kecocokan, gitu kan? Keselarasan. Artinya di sana juga banyak sekali makna dari kecocokan. Bisa cocok sebagai daring gitu ya, dalam jaringan tuh. Apakah cocok diterapin di desa? Iya, betul. Gitu. Atau untuk kita yang di kota atau mahasiswa ya udah biasa kita kenal dengan internet. Untuk di desa gimana? Karena semua daerah terjangkau internet. Ya, di kita tuh terlalu luas, katanya gitu. Katanya di kita tuh terlalu luas. Jadi kenapa sih sebenarnya pendidikan ini tetap monoton? Katanya ada yang bilang gitu. Karena pendidikan kita hanya terus memperhatikan konsep mana sih yang cocok terus. Apa buktinya ya? Mengganti setiap katanya ada yang bilang setiap menteri pasti ganti kebijakan, gitu ya. Setiap menteri ganti kebijakan. Akan tetapi yang paling penting tadi merdesa belajar. Mana sih sebenarnya yang cocok diterapkan? Karena itu di desa itu bukan hanya sekedar anaknya yang harus dididik. Betul. Orang tuanya bayangin, kayak Gina ya, bisa bayangin. Orang tuanya tuh kerja jam 7. Kebanyakan kalau di tempat penelitian saya dulu, hanya PNS yang di perkebunan. Betul. Terus ada yang kuli di perkebunan. Itu dari jam 7 sampai jam 4 katakan. Handphone juga tidak punya semuanya ya. Jadi guru ketika ngasih tugas tuh bisa buka tugas, anak bisa buka tugas tuh malam. Enggak, atau ikut tetangga juga bisa. Atau baru buka malam di HP-nya tuh. Bayangin, udah malam teh, boro-boro mau dampingi belajar anak, udah mah capek kan ya. Udah mah capek, anaknya nanya gitu. Anaknya nanya IPS atau apa gitu katanya. Oh, tong baru anak nah murongnya apa kan gitu. Akhirnya stres sendiri. Tapi pada akhirnya juga orang tua jadi mikir bahwa pendidikan itu penting. Iya. Sedangkan di kampung masih lekat dengan apa sih sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya ke dapur D itu tuh masih lekat kaitannya gitu. Oke, sebelum lanjut ya kami udah mulai ini ya maksudnya memanas gitu ya ini bahasanya. Panas gitu ya harga. Nah ini juga berarti kan tadi selain pendidikan informal harus selaras dengan formal, tapi pendidikan formal juga harus selaras gitu dengan kondisi remaja di rumah. Mau tidak mau, ketika ngomongin formal itu terikat. Apalagi ada negeri, ada swasta. Jadi klaster itu emang ada selalu ada. Bukan berarti klaster di berkelas-kelas atau berderajat-derajat ya enggak. Ini mah cuman apa ya? Ada perhatian yang sangat lebih kalau seandainya status sekolahnya negeri. Sehingga aturannya kumaha pemerintah itu kan. Ada juga yang agak sedikit bebas swasta. Sedangkan kita katakan banyak sekali teman-teman di sekolah yang lebih dapat berkembang pesat itu adalah swasta. Karena memiliki aturan yang mandiri, otonom. Gitu, yang mandiri. Dan ya mau tidak mau, formal yang harus selaras dengan informal atau informal yang harus selaras dengan formal. Pada dasarnya 3 aspek atau 3 kelompok pendidikan di Indonesia itu harus selaras. Semuanya. Jadi jangan sampai bingung dari oh ini informal dan formal, enggak. Semua mempunyai aspek dan kelasnya. Tenis. Semua mempunyai kelompok dan cakupannya masing-masing. Kayak gini, pendidikan di sekolah itu bertanggung jawab kepada anak-anak hanya dari mulai masuk sekolah sampai keluar. Atau sampai lulus, atau sampai pulang. Selama pendidikan di sekolah itu tanggung jawab sekolah. Artinya, yang paling banyak waktu pendidikan itu ya di luar sekolah berarti. Artinya lingkungan yang harus mendukung. Kata psikolog sejarah bahwa lingkungan juga bilang akan sangat berpengaruh. Lingkungan juga bilang saya tuh akan sangat berpengaruh. Karena ya itu tadi ilmu justru ya di sekolah cuma beberapa jam kok. Di luar malah lebih banyak. Kita katakan Korea, terus Finlandia.
Terus saya lihat Jepang, sekolahnya lebih lama. Dia bilang, Korea bilang, mending lama di sekolah katanya daripada di luar. Tuh, bayangin ada filosofi seperti itu di Korea. Itu teh. Oke, lanjut, Kak. Lanjut dulu. Next. Next. Baik, bentar-bentar. Ada formal ya. Ya, non formal belum. Non formal itu adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dengan secara gini teh. Kita mengenal lembaga-lembaga les. Ya. Terus juga kita mengenal lembaga-lembaga komunitas atau kita katakan NGO, ya, non government itu yang non pemerintah. Hari ini tuntutan kita di lembaga pendidikan, baik di formal, itu harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Udah dilaksanakan di sini? Udah dong, ya. Sebelum kita masuk universitas, kita harus tryout. Ya, tujuannya tidak ada yang menjamin untuk lulus universitas sebenarnya ya. Tapi untuk mengenalkan bahwa, oh, ada ya lembaga-lembaga formal yang justru malah berkaitan atau bekerja sama dengan lembaga formal. Apa itu ada dalam landasannya? Ada. Gitu. Hari ini non formal mau tidak mau atau formal juga mau tidak mau harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan di luar pemerintah. Kayak NGO, ormasnya kalau bahasa itunya mah NGO tuh organisasi masyarakat, kita komunitas. Banyak kok komunitas yang bekerja sama dengan lembaga formal, kayak katakan saja RSCJ lah, atau Halakoh Damai, bekerja sama dengan studi agama-agama UIN, di mana studi agama-agama UIN ini mahasiswanya diberi space di sini untuk memperdalam keilmuan komunikasinya, memperdalam jenjang argumen materinya, terus memperluas jejaringnya yang tidak diajarkan di lembaga formal. Jadi sebetulnya lebih ke ini ya, melengkapi, Ya, betul. Ya, karena tadi kan Kang Lutfi juga menyampaikan di sekolah itu terbatas gitu, di formal itu terbatas gitu. Cuma kan masih ada nih anggapan gitu, gue nyekolahin anak gue kalau masih harus teks misalnya. Makanya kata Kang Lutfi tadi yang ketiga ini harus teratas gitu, karena kalau kehilangan salah satunya mungkin nggak akan seimbang kan Kang Lutfi. Kan gini, dalam pendidikan tuh kita tidak bisa membatasi, tapi kita kadang dibatas, gitu. Karena kita paham pendidikan tuh sebebas-bebasnya kan. Pendidikan tuh tidak pernah terspek gitu, terkat gitu dengan waktu. Tapi kadang kita dibatasi. Oh, kita sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Artinya di kita juga berpikir, oh sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Belajar jam 7 sampai jam 12. Dan saya jadi menarik ketika ngomongin hal seperti ini. Kalau kita ngomongin ilmu, jangan ke sekolah. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Tapi spill gak sih namanya? Janganlah ya. Tapi gini, ada benarnya juga teh. Sekolah tuh kalau kita ngomongin sekolah, hanya tempat di mana teman-teman juga belajar, tapi belum tentu mikir. Sedangkan zaman dulu, kita tahu manusia purba dulu menemukan api itu dari apa? Bukan dari sekolah, tapi dia dari eksperimen. Praktek langsung. Dia mencari batu digesek atau apa gitu, langsung muncul api, dan ketika muncul api dia dicabak meren panas gitu. Oh, ternyata ada daya yang lebih panas dari matahari. Ternyata sifatnya seperti itu. Tapi dia menemukan kebaruan atau ilmu baru karena apa? Karena eksperimen. Nah, dan itu teh biasanya kita kenal dengan namanya jejaring, atau kita berkomunikasi antar teman dengan bukan hanya sekedar di sekolah, tapi di luar sekolah. Artinya formal dan non formal itu aspeknya sangat erat. Katanya kayaknya ilmu kolaboratif. Jadi kemampuan abad 21, abad 21 ya. Kemampuan abad 21 yang 4C itu salah satunya adalah kolaboratif. Di mana ada kolaborasi di sana. Betul. Kolaborasi antara mana? Antara kita dengan kita yang lain gitu.
Karena apa? Ya itu untuk menemukan ilmu-ilmu baru, teman-teman baru. Bahkan eh, dulu saya ya tes di lembaga komunitas, karena saya kan aktif di sini juga, di sini juga aktif di komunitas. Artinya jauh lah sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin masalah pendidikan formal. Karena ini kan biasanya RSCJ tuh apa ya? RSCJ tuh lebih menekankan pada pergerakan studi agama-agama, gitu ya. Jauh dengan advent administrasi pendidikan Oke, Advent rumah sakit. Enggak, administrasi pendidikan. advent itu namanya advent. Advent pakai P, administrasi pendidikan jauh. Komuji, saya dulu di Komuji, komunitas musisi mengaji, bayangkan. Kayak anak-anaknya notabene musisi gitu ya, seniman. Saya formal baku. Tapi apa? Tapi saya banyak apa? Ilmu dari luar tuh. Ya namanya komunitas, orang dari mana-mana juga ada gitu ya, dengan latar belakang gimana pun juga ada. Itu yang paling mahal. Jadi ada 3 kunci sukses katanya ya. Di UPI tuh dulu saya sempat sampai ditulis ada sukses di masa depan gitu ya. Ada 3 kunci sukses. Yang pertama, kita pertebal skill. Kita gak mungkin skill dapat di formal aja, gak mungkin kecuali SMK. Untuk SMA, aliyah itu umum. Walaupun ada ekstrakurikuler, tapi ya malah sampingan. Belum tentu tahu kan ya. Tapi SMK beda. Skill, perdalam skill atau keahlian kita sehingga ketika kita lulus dari sekolah kita mempunyai kemampuan. Wah. Yang kedua bahasa, pahami bahasa, kuasai bahasa, maka Anda akan bisa melihat dunia, gitu kan? Orang Indonesia nggak keren sih sebenarnya bilingual. Ada bilingual. Indonesia. Padahal bingung sekali tuh kalau ngomong bahasa ya, nanti dibahas bahasa. Udah bahasa tuh relasi, jejaring. Jadi kalau kita 3 ini sudah mantap, wah, udah jangan khawatir masa depan. Contohnya kita bisa bahasa latihan. Jangan cukup 30 menit lancar bahasa Inggris adanya gitu ya pemasarannya. 30 hari belajar bahasa Inggris dan dijamin lancar bahasa Inggris. Pas hari ke-31-nya, cuma 30 hari. Jadi ada masa aktifnya kayak kuota gitu. Nah, terus juga ada lembaga pendidikan yang lulusan siap kerja gitu ya. Ada gak sih pernah dengar gitu? Iya, pernah. Kuliah di Inu, di Inu. Dijamin lulus dapat kerja. Kita universitas tempat kerja atau tempat pelatihan? Itu universitas tempat pelatihan. Ada sih sebenarnya masukan-masukan seperti itu. Tapi ya semua juga mempunyai aspek dan tujuannya masing-masing. Nah, sehingga non formal dan formal tetap harus dapat harus dapat bekerja sama karena emang tuntutan abad 21 ada kolaboratif. Ini juga berarti sinergitas antar lembaga juga sangat dituntut gitu ya. Iya. Ada namanya diferensiasi apa gitu ya, namanya diferensiasi pendidikan. Jadi guru itu juga dituntut untuk bisa kolaboratif dengan mitra. Ya, itu biasanya kan ada konsep MBKM nih kita tuh sekarang. Betul. Jadi ada Merdeka Belajar tuh ya, Merdeka Belajar tuh. Di sana kan dibuka seluruh tuh peluang-peluang untuk belajar. Contohnya Teh Gina sekarang jurusan apa? Studi agama-agama. Tapi pengen belajar Advent, bisa loh kuliah di UPI. Bisa. Dengan konsep dan aturan-aturan yang kita harus taati gitu ya. Itulah mungkin upaya pemerintah hari ini untuk membuka aspek itu. Walaupun ya di beberapa bidang juga kita katakan masih apa ya, namanya juga baru lah ya. Tapi intinya ada upaya dari Kemendikbud kita ya. Ada upaya untuk memberikan space buat kita. Ada upaya atau ada konsep yang membuat kita bisa belajar apapun akhirnya. Walaupun kita lihatlah gitunya, kita lihatlah intinya sekarang hasilnya 4 tahun ini seperti apa. Ya, ini juga masih dasar kalau Kang Lutfi ya, kalau saya lihat gitu maksudnya ini program yang baru gitu. Orang juga semuanya sama, ini baru gitu, terjun ke dalam hal ini gitu. Jadi di abad 21 ini kan tadi ada 4C gitu ya, kolaboratif, critical thinking, ya persona kayak problem solving, communication. Nah ini juga
banyak sekali kalau saya tantangan gitu ya di masa sekarang gitu. Kalau misalkan kita spill nih ya, ternyata kan ada nih yang namanya ChatGPT gitu. ChatGPT, nah apakah itu juga termasuk salah satu apa ya, kalau istilahnya kolaboratif gitu ya, kita kolaboratif dengan apa AI gitu atau AI. Teh next coba gerak. Coba, oke, kita nggak sabar ada apa coba di next ini. Nah, Oh, yang mana yang ini? nah ini nih, nih. Oh. Nah, teman-teman, teh sebelum nanti ke sana, takutnya emang pada tidak tahu ya, tapi saya husnuzon dia pasti tahu karena ini ada di Wikipedia. Ya belum tentu tiap hari buka Wikipedia ya. Nah ini kan ini adalah ada jajaran orang-orang hebat ya, jajaran orang-orang hebat yang memiliki pemikiran pendidikan, yang memiliki pemikiran konsep pendidikan. Mau tidak mau kita katakan bahwa ada satu role model pendidikan di sini yang setiap tokohnya mempunyai karakteristik. Ini dari ada berapa? Ada 19 lebih ini. Dan teman-teman bisa lihat yang paling pertama saya cantumkan adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara tuh. Di sinilah boleh nanti teman-teman share ya atau cari sebenarnya tokoh pendidikan kita, menteri-menteri pendidikan kita lah gitu ya, dari masa ke masa itu ada berapa. Next lagi teh. Ini bisa nanti dikaji. Nah, sehingga sampai di titik Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Apa nih bedanya, Kang? Bedanya adalah pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berguna untuk kecakapan hidup atau life skill. Anak didik secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara bilang. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidikan dan pengajaran tidak bisa dipisahkan, keduanya harus ada dalam sebuah pembelajaran di sekolah. Tadi itu pertanyaannya apa? AI ya. Apakah guru itu bisa digantikan dengan Power Ranger? Gitu. Kalau kita pakai AI itu apakah itu kolaboratif atau apa gitu? Kan itu suatu tantangan kan? Sedikit saya mengutip pernyataan dari salah satu dosen saya. Dia dulunya direktur SDM. Saya spill saja namanya, Dr. Yaya Rayati. Selain dia dosen, dia juga pembimbing akademik saya. Gitu. Jadi dibimbing gitu dari awal sampai saya lulus. Dia pernah sedikit menerangkan bahwa mau tidak mau saya harus ikut belajar sama anak saya. Kenapa? Sekarang gengsi itu udah nomor 10 bagi saya. Dan saya belum tentu paham, katanya, pendidikan hari ini dibandingkan pendidikan zaman dulu saya. Artinya apa ya? Artinya relate dengan perkataan Sayyidina Ali bahwa didiklah sesuai dengan zamannya. Didiklah anak sesuai. Artinya pendidikan itu bukan masalah jenjang siapa dan siapa, kolot dan anak gitu ya. Orang dewasa atau orang kita bisa belajar dari selembar kertas gitu ya. Terus kita juga bisa belajar dari lalat. Kadang kita ngobrol sama cicak di dinding. Kalian bisa nggak ngobrol sama cicak? Kadang cicak tuh bilang, kita tuh kalau lagi ngelamun lihat cicak, kalau cicak tuh dia tuh tidak bisa terbang, tapi dia bisa makan nyamuk.
Berarti konsep ikhtiar tuh ada di cicak. Kita ngobrol, jadi bukan Nabi Sulaiman saja sebenarnya yang bisa ngomong sama binatang. Kadang kita juga ngomong sama binatang. Terus lalat gitu ya, lalat tuh mau seharum-harumnya bunga gitu ya. Mau seharum-harumnya bunga, setingginya bunga, tapi tetap dia betah di tempat yang kotor, sampah katakanlah gitu ya. Jadi bebaslah gitu. Kita bisa belajar dari lalat gitu. Nah, sekarang mau tidak mau, Bunda itu ya saya bilangnya, Bunda itu selalu belajar IT dari anaknya yang TK. Padahal dia direktur dan dia dosen. Artinya mau mau tidak mau juga harus dibuka seluruh aspek itu. Jangan ada batas pendidikan. Mau dia apa ya? Mau dia robot, mau dia kalkulator ya katakan kalkulator juga robot. Kalau dia mengajarkan yang baik, gitu. Kalau dia mengajarkan yang baik bagi kita, ya jalani gitu. Akan tetapi, nah ada fungsi-fungsi lain. Kalau seandainya hanya mentransfer, gitu. Kalau hanya mengajarkan, mungkin bisa. Ya. Tapi kalau robot itu membimbing, terus memberi motivasi, kayaknya nggak bisa deh. Berarti ada batasan-batasan atau limit gitu ya? Yes. Penggunaan AI gitu ya. Ya, kita mau tidak mau gitu teh, betul. Mau tidak mau itu adalah salah satu bukti perkembangan dunia. Mau tidak mau itu adalah salah satu bukti perkembangan pendidikan kita. Da atau kumaha deui, maksudnya teh dunia ini kan dinamis, bergerak. Iya. Yang namanya bergerak pasti akan mengalami perubahan. Baik kita siap ataupun kita tidak siap. Tapi mau tidak mau harus diikuti. Da kumaha deui gitu nya. Tiba-tiba kemarin ada COVID, kita siap nggak siap? Harus flu. Harus siap belajar di rumah. Terus juga kalau yang AI itu kan berkaitan dengan critical thinking kan kalau saya mikirnya, karena kan belum tentu apa yang disampaikan oleh AI itu kebenarannya pas itu. Kalau saya pakai ChatGPT juga apa yang ada di sini perlu klarifikasi lagi katanya. Perlu diklarifikasi lagi. Terus pembelajarannya ternyata cuma dari tahun berapa sampai berapa dokumen itu. Berarti ketika ada, kalau bilangnya gini ya, living book. Living book, misalkan ada abah-abah yang udah tua, kita juga bisa belajar dari dia, yang pasti lebih mumpuni dari si AI gitu. Saya tuh sempat yang paling menarik ya sama Rina. Saya tuh sempat meneliti tentang bahasa Sunda. Bukan meneliti ya, artinya ya riset salah gitu ya, riset kecil-kecilan bahasa Sunda. Ya observasi kecil-kecil. Karena di Sunda tuh ada yang menarik. Pendidikan bahasa yang menciptakan gambaran. Hanya bahasa Indonesia yang memiliki visual dalam bahasa itu memiliki visual dengan makna tanpa harus dijelaskan. Artinya gini, dalam bahasa Sunda jatuh itu rupa-rupa ya. Banyak macamnya. Banyak macamnya. Dan secara tidak langsung itu ada visualnya. Contoh, Tegina, tikus ruk. Pasti dalam gimana? Pasti dalam bawah sadar kita tuh jatuh ke depan gitu. Gitu. Tisawedak pasti nincak anu leur. Tisereule pasti anu base. Contohnya terus tigudubran pasti tiluhur ke anak. Tigebrus berarti harus. Kalau bahasa itu ayat pertanyaan jatuhnya seperti apa? Iya. Nah, tapi itu ketika saya tuliskan, itu kurang ilmiah. Karena narasumber saya adalah kolot. Maksudnya aki-aki yang ngomongnya tuh aki-aki yang tidak sekolah. Pada dulu atunya di sekolah di mana? Iya, tapi kan pemikiran seperti itu ada di pikiran itu. Dan ya yang ilmiah mah harusnya dari buku A. Tahunnya
tahun segini, itu kan. Banyak limitasi ya sebetulnya, tapi kalau misalkan menurut saya gitu ya, ini ya, apalagi risetnya antropologis misalkan. Antropologis ini kan memang pada dasarnya ini melihat manusia gitu. Ya, tapi poinnya seperti ini teh. Ketika saya mencari lagi gitu ya, yang ilmiah teh, yang buku A, jurnal A, terbitan tahun segini ke segini gitu. Ya pada dasarnya ternyata ketika saya bilang, ketika saya lihat, nah contoh namanya George lah, gitu ya, dari Belanda gitu. Ternyata narasumbernya aki-aki orang ini gitu kan. Ternyata iya, hanya apa ya? Hanya legitimasi. Ketika kita, saya mau kurang ilmiah, sebab narasumber saya emang orang yang tidak kompeten dalam pendidikan. Yang kompeten tuh dalam buku itu, yang ilmiah tuh dalam jurnal itu. Tapi ternyata narasumbernya kurangnya nih, gitu kan. Contoh teh, satu lagi, kopi. Saya sempat ke Singapura. Singapura ya, pakai F ya. Fur ya. Itu garis bawah ya, Fur. Ke Singapura. Nah, terus juga katanya, saya sempat cerita, dosen saya di Amerika ketika ngomongin Java, itu yang dikasih itu adalah kopi yang datang dari Jawa, gitu. Tapi beda harganya. Padahal kopi dengan black kopi beda harganya. Kopi namanya kan ini sama kayak iya sama antara kopi dan black coffee gitu ya, harganya bisa beda. Harganya beda, tapi masih black kopinya enak gitu. Apa ya, relate sih dalam aspek pendidikan, bahwa konsep pendidikan itu mengandung harga. betul. Satu, harga. Kedua, konsep. Ya. Yang ketiga, makna. Konsep, harga, dan makna. Jadi saya bilang, kakek bilang, mau itu kopi ketika disajikan dengan nama black coffee, itu akan ngaruh pada harga. Bukan cuma kopi kayaknya teh manis. Nah, yang tidak ada di kita itu adalah kepedean. Atau apa ya? Bukan kepedean. Rasa percaya diri. Kepedean. Rasa percaya diri. Orang luar negeri kalau nyiptain sesuatu dia pede aja, namain contoh MOS. Tahu, menciptakan komputer, ya, menciptakan komputer, ya, komputer yang sangat canggih gitu ya. Terus ada alat penunjuk, bukan penunjuk, apa? Kursornya gitu. Namanya apa? MOS. Berit. Dengan pedenya dia bilang ini bisa berit. Di kita atau naonnya atau yang gaya gitu kan. Kurang panunjuk lah, itulah bisa bebas. Di kita tuh tidak ada kepercayaan diri ya, ternyata diklaim lah teori-teori itu sama orang luar yang memiliki apa aspek itu. Ini ingetin saya sama ceritanya Bapak Gubernur Jawa Barat waktu dia ke Siapa? Amerika. Oh, RK Ridwan Kemon. Ridwan Kamil ya gitu. Pada di Amerika itu, nah ya ini bukan cuma Pak RK aja, kayaknya banyak gitu ya, kayak siapa Bu Etin kalau nggak salah itu juga menceritakan gitu ya. Teman-teman Indonesia itu biasanya ketika ditanya apa sih keahlian kamu, kan tadi kita bahas skill ini, padahal kita kan udah skill able banget gitu di Indonesia. Ketika ditanya kamu bisa nggak bikin pakai Photoshop misalkan, bisa nggak pakai laptop? Iya bisa dikit gitu ya, padahal bisa banget gitu dibanding Insya Allah gitu kan. Orang Amerika itu, orang luar itu biasanya kalau insya Allah aja gitu ya, dia nggak yakin dengan dirinya, ya dengan yang lain. Iya. Dia lebih pede. Iya, karena itu teh. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi next. Oke, coba. Yang ini bukan? Betul, belum ke atas berarti. Ke atas. Nah, belum ke bawah. Yang barusan lagi yang itu. Ki Hajar Dewantara membedakan pengajaran dengan pendidikan itu hanya di apa? Coba hanya di untuk tercakap
kecakapan hidup dan life skill, itu pengajaran. Sedangkan pendidikan ada konsep baru yang dinamakan sebagai kebahagiaan. Mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan tidak bisa dipisahkan. Ini teh setiap pendidikan pasti ada yang diajarkan, tapi setiap yang diajarkan itu belum tentu yang ada dalam konsep pendidikan. Kita belajar mengenai konsep berperilaku pada kakak atau saluhureun sesama dan bawahan harus seperti apa. Kita kadang yang lebih tua. Kadang kita dapat di informal, di keluarga. Bagaimana sebenarnya sikap kepada yang lebih tua, pada sesama, pada yang lebih muda. Nah, jadi pada dasarnya apa yang diajarkan itu mengandung berkaitan dengan apa yang harus kita kuasai. Sedangkan pendidikan itu sepanjang jalan. Kita bisa dari mana saja pendidikan tuh. Dari informal, non formal, formal, bahkan dari yang tidak sekolah sekalipun, kita bisa belajar. Maka dalam agama ada kan undurman kola wala tandurman kola. Tetap kita konsep awalnya tetap seperti itu. Dan apa hubungannya dengan pendidikan perdamaian hari ini? Oke. Apa tuh? Nah, ini kita punya waktu masih banyak. Sebetulnya dikit lagi, Kang. Coba kita mau rinci aja ya. Pendidikan perdamaian ini sebenarnya udah banyak sekali teh yang meneliti. Betul. Tetapi lebih spesifik pada lembaga-lembaga pendidikan yang sedang ada peperangan. Oke. Jadi dulu pendidikan perdamaian ini banyak digunakan oleh teman-teman yang di daerah-daerah konflik. Betul. Bagaimana sih sebenarnya mendidik anak-anak agar supaya perang itu tidak menjadi warisan. Oke. Perang itu tidak menjadi, kadang kita yang perang orang tuanya tapi anak-anaknya ikut-ikutan. Betul. Jangan jauh lah, kayak saya di kampung. Kang Ulin jeung situ, Kang Ulin jeung situ, situ mah bla 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 bla, sekolah teh, seorang tua tuh kayak gitu. Sehingga kebencian itu menjadi warisan. Iya. Padahal mah anu konflik di orang tua ya jangan ikut-ikutan lah. Jadi ke bawah-bawah ya. Jangan. Nah, sehingga pendidikan itu konsepnya seperti itu, pendidikan perdamaian tuh. Tapi gitu. Tapi apakah ada sebenarnya pendidikan di Indonesia, pendidikan perdamaian? Sangatlah ada. Next. Nah, kajian ilmu yang dilakukan mengenai pendidikan ini, ada banyak kajian topik tuh bilang bahwa tentang model pendidikan perdamaian pada sekolah multi etnis. Terus ada juga dalam kajian pesantren, apalagi agama. Itu tuh ada contoh-contoh kajian-kajian. Nanti bisa dibahas. Next lagi teh. Nah, ini adalah salah satu tokoh, Alfredo Torres. Dia salah satu tokoh yang memiliki konsep pendidikan perdamaian. Nanti ada mungkin dalam agama-agama Islam, apakah ada di Islam? The next poin kita akan bahas mengenai bagaimana sih Islam memberikan konsep itu. Bawah lagi teh. Nah, pertanyaannya, sudahkah pendidikan Indonesia berpijak pada landasan yang kuat? Atau sudahkah lembaga pendidikan yang ada ini berfungsi sebagaimana mestinya? Itu kan dua pertanyaan big itu. Karena big itu berarti besar. Big itu berarti besar. Next step. Apakah memang sudah seperti landasannya? Ini dah. Landasan secara teoritis ini adalah salah satu landasan tujuan dan fungsi pendidikan di Indonesia. Saya tidak bisa membacakan satu persatu karena pasti ini sudah ada sebenarnya di internet. Cuman pada dasarnya pendidikan Indonesia ini berlandaskan pada undang-undang, Quran, kalau agama as-sunnah gitu ya. Ditambahkan dengan konsep agamis karena budaya ketimuran. Seperti itu katanya. Next. Nah, inilah pendidikan perdamaian itu. Di Indonesia ini tidak akan pernah jauh dari kata itu. Ingarso sumtulada ing madia mangun karaso tuturihan dayami. Adalah apabila di depan memberi teladan, apabila di tengah memberi ilham atau inspirasi, dan apabila di belakang memberi dorongan.
Tapi bukan berarti mendorong ke. Nah, ini sebenarnya teh filosofi gede yang membahas mengenai perdamaian. Bagaimana sih peran guru gitu ya? Karena pendidikan mau tidak mau juga harus konsepnya gede. Konsepnya apa ya? Konsepnya tidak cukup dibahas 1 jam. Karena dalam sistem pendidikan itu kita akan mengenal sistem pendidikan nasional, terus akan ada bagaimana sistem pendidikan sarana prasarananya, terus lulusannya, peserta didiknya, tenaga kependidikannya, kurikulumnya, itu akan sangat banyak. Nah, ini adalah salah satu landasan kita yang apa ya, yang harus kita pahami bahwa filosofi perdamaian di Indonesia harus ke sini. Kenapa harus ke sini? Ya, gimana lagi orang yang apa ya? Konsep pendidikan di Indonesia di mana tuturi handayani ini apabila di belakang memberi, apabila di tengah memberi ilham, dan apabila apabila di depan memberi teladan. Tadi teh robot mah tidak bisa kita belajar dari robot dalam gerak-geriknya. Sedangkan kata Prof. Fakri Ghaffar di UPI, Prof. Fakri Ghaffar bilang bahwa apa yang kita lihat dalam sistem pendidikan itu adalah pembelajaran. Contohnya kayak Ninis, Regina melihat dosen menulis, terus menerangkan, saya pengen ini kayaknya pengen kayak guru si ini. Pernah gak berpikir kayak gitu? Contohnya role model ketua komunitas Pak Jia, dia katakan, wah Pak Jia kayaknya seperti ini. Saya ingin seperti Pak Jia. Karena Pak Jia tuh bla 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 bla. Apa ada apa ya? Role model, teladan. Robot kan beda lagi. Siapa yang mau seperti robot? Teh Gina, apa kabar? Jadi pengen kayak gini. Ngomongnya bagus. Kayaknya enggak deh gitu kan ya. Robot itu kan fungsinya cuma untuk mempercepat kerja saja. Bahkan menghapus pemahaman bahwa kita tuh butuh proses gitu ya. Saya mendekati cewek aja butuh manajemen. Ya, harus membutuhkan strategi kan ya, strategi. Dia sukanya apa? Udah pendidikan. Nah, artinya pendidikan perdamaian Indonesia ini tidak akan pernah lepas dari 3 aspek ini. Atau dalam istilah Sunda, silih asah, silih asuh, silih dan silih wangi. Silih wangi di sana di mana silih asah kan. Apa ada gila? Silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi ditambah. Silih wangi itu silih menebarkan keindahan, menebarkan kebaikan. Next deh. Ada lagi gak? Nah, udah deh kayaknya. Pendidikan perdamaian ini telah mulai dilakukan sejak 50-an. Iya, 50-an. Diwajibkan oleh ilmu perdamaian. Nah, itu bisa dibaca lah ya. Saya ini kecil banget. Next teh. Coba ada apa lagi? Nah, bisa dibaca teh Gina? Oke, pendidikan perdamaian telah mulai dilaksanakan sejak 1950-an, disajikan sebagai ilmu perdamaian, menentang ilmu perang yang telah membawa banyak kehancuran pada dekade sebelumnya. Nah, tindakan individu berkembang menjadi gerakan akar rumput, kan? Dan studi perdamaian segera tumbuh di kalangan akademisi. Ya, jadi sekarang mungkin kita semua juga apa ya, diharuskan menjadi agent of change. Aceng gitu ya, jadi of change. Oke, next ada lagi? Enggak deh, beres deh kayaknya. Oke, teh. Ya, gitu dari saya mah mungkin. Sebenarnya banyak yang karena tidak pernah banyak sekali saya tuh kadang resep ngomong gitu jadi. Tapi ini hanya di aspek bagaimana sih pendidikan perdamaian ini berperan. Pada dasarnya bahwa pendidikan ini memiliki konsep dan aturan di mana membawa kebahagiaan, kemaslahatan. Tujuannya seperti itu dan paling penting membangun karakter terbaik diri atau membangun potensi terbaik diri sehingga pendidikan di Indonesia harus mampu membangun karakter terbaik, membangun potensi terbaik dalam diri sebagai bekal untuk bersaing di masa depan. Masa sih barusan.
Pak Lutfi, terima kasih atas pemaparannya ya.